Oke, saat ini kita akan membahas sales subscription dan invoice subscription. Tapi sebelum kita masuk ke situ, perlu dipastikan dulu untuk produk dan customer kontaknya. Pertama kita pastikan untuk produknya, produk atau jasanya yaitu dari inventory. Nah, yang sudah diimport saat ini adalah untuk apartemen Bintaro. Oke, di sini adalah produk-produk yang untuk apartemen Bintaro. Nah, kemudian juga mohon diperhatikan agar tidak double nama barangnya, agar lebih mudah untuk mentrace-nya. Ini yang digunakan yang mana? Apakah formatnya Bintaro Personal Up To atau Personal Bintaro Up To? Saat ini yang saya upload saya menggunakan Bintaro Personal Up To. Nah, ini ya kita lihat. Seperti yang saya sampaikan bahwa semua data ini terintegrasi antara satu dan lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah Bintaro Personal Up To 10. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa yang terjual adalah 750 MB per second. Makanya nanti apabila kita sudah tahu vendor atau suppliernya siapa, kemudian kita sudah melakukan pembelian atau transaksi, di sini akan keluar purchase-nya. Nah, kemudian harga per meganya berapa. Jadi kalau kita lihat cara buatnya ya seperti biasa, create, kemudian kita ketik namanya, kemudian can be sold, can be purchased, kemudian is product pack. Nah, maksudnya product pack itu ini itu bagiannya dari apa? Dari produk apa? Nah, produk ini adalah bagiannya dari local loop apartemen Bintaro. Berapa kuantitinya? Kita jual 10, maka di sini kuantitinya adalah up to. Makanya di sini kelihatan bahwa yang terjual adalah sudah 750 BPS. Nah, cuma nanti kan perhitungannya bagaimana share itu di up to itu di share beberapa user atau klien. Nah, nanti tinggal kita atur lagi. Misalnya nanti kuantitinya di sini ditaruh 7 atau 5 sehingga mendapatkan hitungannya yang pas. Kita beli misalnya 500 Mbps. Jadi nanti kedepannya kelihatan semua itu berapa yang sudah terjual. Jadi cukup kita lihat di inventory, kemudian di sini sold-nya berapa. Nah, kemudian kita masuk ke sales. Nah, sales ini nanti untuk membuat subscription-nya. Jadi pertama kita buat dulu SO-nya, baru nanti kita pilih subscription-nya. Kita lihat order. Karena ini backdate, jadi saya tidak mengikuti penomoran yang ada. Jadi saya buat penomoran khusus untuk yang hasil importan. Hasil import ini sementara seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah subscription-nya sudah diaktifkan. Jadi cara ngelihat invoice-nya, kita lihat subscription invoice. Kemudian untuk melihat invoice-nya kita view invoice. Nah, ini invoice-nya sudah aktif ini kalau kita lihat. Nanti kalau sudah kebayar pasti di sini paid. Seperti itu. Nah, untuk nge-print invoice-nya tinggal kita print invoice new. Atau kalau misalnya ini kliennya sudah ada email, itu tinggal kita send and print. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Emailnya belum ada, jadi kita nggak bisa melakukan pengiriman email. Begitu juga jika sudah ada nomor HP-nya, kita tinggal bisa send WhatsApp. Oke, kembali lagi bagaimana cara membuat subscription. Setelah kita membuat sales order, maka subscription-nya harus kita aktifkan. Contoh jadi nanti satu-satu ya, setiap bulan atau di akhir bulan itu kita melakukan update subscription. Tinggal kita pilih
Sini. Nah, ini subscription-nya belum update atau belum diaktifkan. Kita lihat di sini is subscription-nya belum dicentang. Caranya tinggal kita klik is subscription month kemudian 1. Kemudian subscription option. Startnya kapan? Kalau misalnya 1 Mei kita ketik 1 Mei. Kemudian reminders-nya kapan? Jadi akan diingatkan kapan ini. Misalnya 3 hari sebelumnya. Kemudian apakah mau ditambah CC-nya? Misalnya ke Pak Hartanto, tinggal kita ketik alamat emailnya. Nah, kemudian setelah itu kita save. Nah, kemudian setelah kita save, kita pilih subscription invoice. Kalau kita lihat sekarang subscription invoice-nya belum ada. Nah, kita harus klik subscription invoice. Nah, setelah itu akan tampil di sini. Kemudian kita lihat view invoice. Nah, ini invoice belum tampil di accounting sebelum kita validate. Nah, kita lihat ini. Jadi kita harus validate. Validate. Nah, baru sudah tampil di accounting untuk mengecek atau penerimaan pembayaran untuk register payment-nya. Nah, kita lihat di accounting. Maka di accounting kita lihat sudah ada 2 unpaid. Adrian dan Abdul Aziz. Kita klik. Nah, kalau mau menerima pembayaran, itu tinggal kita klik register payment. Nah, register payment ini tinggal kita pilih nanti banknya. Dia melakukan pembayaran secara apa nih, masuk ke jurnalnya ke cash atau ke bank mana. Tinggal dipilih, kemudian baru kita validate. Maka secara otomatis nanti di bank account itu akan bertambah sejumlah yang kita tambah itu. Nah, kemudian itu untuk melakukan register payment. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk bulan depan subscription-nya, karena permintaan kemarin maunya per bulan. Oke, kita ke sales. Kemudian sales order. Kemudian kita cek lagi by sales order. Kita lihat subscription invoice-nya cuma 1. Nah, kalau kita mau nambah supaya untuk bulan depan, itu tinggal kita edit. Kita edit. Kemudian subscription duration-nya kita tambah 2. Maka setiap bulan kita tambah. Untuk bulan depannya lagi kita tambah 3. Nah, kita save. Kemudian kita klik subscription invoice. Secara otomatis akan nambah 2 invoice di SO ini. Nah, kita lihat di sini. Kita view. Nah, tampil. Nah, ini kita ganti, tinggal kita ganti invoice date-nya berarti tanggal 1 Juni. Due date-nya secara otomatis akan berubah. Kemudian period-nya berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Jun. Kemudian kita save. Nah, ini sebelum kita validate tidak akan tampil di invoice. Jadi begitu cara untuk subscription, tinggal kita menambah periodiknya. Ya, jadi tinggal kita edit, buka dulu SO-nya, kemudian edit, kemudian subscription duration-nya kita tambah. Kalau untuk bulan depannya lagi berarti kita tambah 3, kemudian subscription invoice. Jadi prinsipnya ini sudah bisa untuk dilakukan penagihan karena historinya sudah kelihatan. Kalau kita lihat dari kontak misalnya, kita lihat di kontak. Kemudian kita grup by kategori.
Kita lihat Bintaro Abdul Aziz. Kita lihat yang sudah subscribe, sales. Kita lihat di SO1. Nah, ini juga untuk penamaan perlu diperhatikan agar tidak terjadi double-double ya. Atau bisa kita klik di sini. Ini sama juga kita ke kontak. Kelihatan di sini ada salesnya ada 4. Ini ya. Jadi sudah kelihatan di sini. Kita lihat. Nah, kalau double nanti makanya perlu kita perhatikan, ini masih pakai personal Bintaro. Jadi biar tidak rancu, dipastikan saran saya untuk penamaan itu harus ada approval. Saya bisa aktifkan approvalnya nanti. Jadi setiap mengcreate kontak atau produk itu tidak semua orang harusnya bisa, karena tujuannya agar tidak rancu banyak produk seperti ini. Ini berarti Abdul Aziz harusnya dia cuma ada satu transaksi, satu SO. Kita lihat, yaitu yang ini. Oke, nanti tolong diperhatikan untuk penamaan barang yang dijual, yang mana yang akan digunakan, biar tidak rancu di dalam mencari historinya. Karena kalau seperti ini misalnya kita sudah gampang ini untuk men-trace dari produk, oh produk ini sudah laku 750. Makanya nanti untuk yang share itu biasanya berapa, untuk 2 user misalnya 5 mega, nah nanti akan hitungannya akan pas di 500 mega. Baik. Oke. Jadi untuk self subscription itu setelah dibuat SO-nya, baru kita atur subscription-nya. Tinggal kita edit, karena sudah ada, tinggal kita, kalau bulan lalu cuma 1, kemudian sekarang masuk ke langganan yang bulan kedua, kita tambah 2, setelah itu subscription invoice. Begitu seterusnya setiap bulan. Oke, jika ada kendala, jadi untuk yang Bintaro sudah bisa di-generate untuk invoice-nya. Invoice sudah bisa di-create. Nah, nanti tinggal dicek mana yang belum ada subscription-nya. Kalau kita cek sekarang SO2. Ini sudah ada untuk bulan Mei. Kemudian kita cek lagi untuk sales order 3. Nah, ini belum aktif. Kita lihat di sini belum ada. Jadi kita aktifkan is subscription, yes. Kemudian karena kita maunya per bulan ini kita aktifkan 1. Kemudian subscription invoice-nya kapan start date-nya, tanggal 1 misalnya. Reminder-nya kapan, 3 hari misalnya. Kemudian kita save. Kemudian yang terakhir subscription invoice. Maka secara otomatis subscription invoice-nya akan tampil. Hanya 1. Untuk bulan depannya berarti tinggal kita edit duration-nya, kita tambah 2 untuk bulan selanjutnya. Begitu seterusnya. Jadi setiap bulan kita update di subscription-nya. Oke, demikian. Jika ada kendala atau pertanyaan, nanti silakan langsung hubungin by WhatsApp atau bisa langsung kontak. Terima kasih.